Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah kita sudah memasuki bulan Sya'ban. Salah satu bulan yang dimuliakan dalam agama Islam. Kenapa dan ada apa dengan bulan Sya'ban? Jadi bulan Sya'ban ini kalau menurut hadis baginda Nabi Muhammad SAW sering disebut sebagai Sya'ban Syahri. Bulan Sya'ban adalah bulanku. Kenapa beliau baginda Nabi menyebut bulan Sya'ban sebagai bulan beliau, bulan Rasulullah? Karena menurut guru saya, Kiai Haji Sholeh Muhammad Jatibarang Brebes, beliau menyebutkan bahwa bulan Sya'ban adalah bulan di mana pada bulan tersebut diturunkan ayat yang kita semua sudah hafal ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi bulan Sya'ban adalah bulan diturunkannya ayat tersebut. Ayat yang menunjukkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita para umatnya, orang-orang yang beriman, untuk bersolawat, senantiasa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Maka beberapa guru saya memberikan pesan kepada para santri untuk memperbanyak sholawat kapanpun dan dimanapun, terlebih pada bulan Sya'ban. Karena bulan Sya'ban adalah bulan baginda Nabi, bulan sholawat. Kemudian ada beberapa yang perlu kita ketahui di dalam bulan Sya'ban. Yang pertama adalah saat tanggal 15 Sya'ban, di mana kita umat Islam, khususnya warga Nahdliyin, warga NU, sering menghidupkan malam nisfu Sya'ban, malam tanggal 15 Sya'ban, dengan beberapa amalan-amalan khusus. Ada yang sendiri-sendiri, ada yang berjamaah bersama kerabat, bersama orang-orang kampung. Dimana setelah sholat maghrib kita melakukan sholat, yang mana setelah kita melakukan sholat kita membaca surat Yasin 3 kali. Niat pertama, Yasin pertama diniatkan semoga Allah memberikan kita umur panjang. Niat kedua memberikan rezeki yang banyak dan berkah. Yang ketiga adalah memberikan iman Islam sampai kita mati. Beberapa orang menyebut dengan sholat nisfu Sya'ban. Padahal menurut guru saya, Kiai Haji Muhammad Anis Mansur Tarsudi Brebes, bahwa sholat sunnah nisfu Sya'ban itu tidak ada dan tidak pernah disyariatkan. Yang ada adalah sholat sunnah mutlak, sholat sunnah biasa yang mana ditujukan untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Jadi saat kita niat untuk melakukan sholat sunnah pada malam nisfu Sya'ban, itu yang paling baik jangan menggunakan niat usolli sunnatan nisfi Sya'ban, saya niat sholat malam nisfu Sya'ban, jangan. Yang paling baik adalah usolli sunnatan lillahi ta'ala, saya niat melakukan sholat sunnah karena Allah ta'ala, sudah itu saja.
Jadi tidak perlu dikasih embel-embel saya niat sholat nisfu Sya'ban, tapi saya niat melakukan sholat sunnah karena Allah Ta'ala. Adapun tata caranya kita bisa lihat ya, bisa lihat di penjelasan para kiai. Sholatnya bagaimana, bacanya apa saja, setelah itu melakukan apa saja, kita bisa lihat. Salah satu hadis juga terkenal bahwa saat malam nisfu Sya'ban Allah memberikan pengetahuan kepada para malaikat atas nasib atau takdir, baik berupa rizki termasuk jodoh ya, baik berupa rizki, umur atau ajal kepada hamba-hambanya. Allah memberikan pengetahuannya kepada para malaikat sehingga para malaikat tahu bagaimana nasib orang ini 1 tahun ke depan. Ada satu ayat yang terkenal bahwa potongan ayatnya yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab, bahwa Allah bisa saja menghapus takdir manusia yang tadinya buruk dijadikan baik, bisa. Penghapusan takdir Allah sesuai penjelasan para ulama itu terjadi pada malam nisfu Sya'ban. Makanya ketika malam nisfu Sya'ban, kita khususnya warga NU melakukan banyak ritual-ritual keagamaan, bisa dengan sholat sunnah atau dengan bacaan-bacaan kalimat thayyibah sekian kali dan lain sebagainya, dalam satu tujuan, dengan satu tujuan, beberapa tujuan ya. Salah satu tujuannya supaya nasib kita dirubah. Apakah mungkin? Mungkin, karena Al-Quran menyebutkan seperti itu. Jadi ada nasib manusia yang bisa dirubah, ada yang tidak bisa. Yang sudah tidak bisa dirubah itu yang sudah diberikan kepada malaikat. Seumpama Zaid, si Zaid 1 tahun ke depan rezekinya akan segini, umurnya segini, nasib sehat sakitnya begini, itu sudah ditunjukkan kepada malaikat, itu sudah tidak bisa berubah karena sudah ibros, sudah diperlihatkan kepada malaikat. Adapun yang belum diperlihatkan kepada malaikat, yang hanya diketahui oleh Allah saja, nasib manusia di dalam Lauh Mahfuz, papan yang terjaga, itu masih bisa dirubah oleh Allah. Itu makna daripada ayat yamhullahu ma yasha wa yusbit. Allah berhak menghapus nasib manusia, Allah juga berhak menetapkan nasib manusia. Orang yang tadinya melarat umpama, yang tadinya melarat kemudian atas usahanya giat wirid, giat menolong, giat sedekah dan lain sebagainya, padahal takdirnya melarat, bisa jadi kaya. Itu terserah Allah selama takdir itu belum diperlihatkan kepada malaikat. Tapi kalau sudah diperlihatkan kepada malaikat, ya melarat 1 tahun ke depan ya melarat, sehat ya sehat 1 tahun ke depan. Jadi kurang lebihnya seperti itu penjelasan yang saya dapat dari beberapa guru saya. Intinya kita bersyukur masih diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur panjang, bisa berjumpa dengan bulan yang mulia, yaitu bulan Sya'ban, bulan Rasulullah, yang mana kita sebagai umatnya dianjurkan membaca sholawat, memperbanyak sholawat kepada Rasulullah. Salah satu keistimewaan sholawat yang perlu kita ketahui adalah satu-satunya, salah satu atau kalau bukan satu-satunya ya, amalan manusia yang tidak mungkin ditolak oleh Allah. Bahkan jikapun kita membaca dalam keadaan pamer, itu Allah masih menerima. Jadi amal ibnu Adam, amal-amal Bani Adam, kita sebagai manusia, bainal qabul wal mardud, kemungkinannya hanya ada 2. Kadang-kadang ditolak, kadang-kadang diterima. Illa sholat, kecuali sholawat.
Kalau sholawat mesti diterima, ikhlas atau tidak ikhlas, sholawat mesti diterima. Berbeda dengan yang lain seperti puasa, sholat, zakat. Kita melaksanakan sholat kalau tidak ikhlas, tujuannya pamer, zakat tujuannya pamer, sedekah tujuannya pamer, ya, itu sah, masih sah, tapi tidak terterima, tidak diterima oleh Allah. Tapi kalau sholawat, kita yang mempunyai suara bagus, kita melantunkan sholawat di speaker, menunggu sholat kita sambil sholawatan, menunggu imam datang, menunggu qomat kita sholawatan, karena suara kita bagus, terus ada niatan kita ingin pamer kepada kasih atau kepada martua atau kepada siapa saja, itu masih diterima oleh Allah. Itu keistimewaan sholawat. Maka tidak ada ruginya bagi kita memperbanyak sholawat kapanpun dan dimanapun. Itulah sekelumit tentang bulan Sya'ban dan malam nisfu Sya'ban. Jadi sekali lagi ya, menurut penjelasan guru saya tidak ada sholat nisfu Sya'ban. Yang ada adalah sholat sunnah yang dikerjakan guna menghidupi malam nisfu Sya'ban. Usolli sunnatan lillahi ta'ala. Dengan kita menghidupkan malam nisfu Sya'ban gitu. Jadi malam-malam yang baik, malam nisfu Sya'ban, malam tarwiyah, malam Arafah, malam Idul Fitri, Idul Adha, itu ada kemungkinan besar, ada peluang bagi kita semua, peluang dimaafkan dosa-dosa kita, termasuk peluang diampuni segala dosa kita pada malam nisfu Sya'ban, kecuali orang-orang yang masih gemar mabok, orang-orang yang menyimpan permusuhan, dendam, orang-orang yang menyakiti orang tua, orang-orang yang masih berkecimpung di dunia sihir atau lain sebagainya, itu yang belum termaafkan. Dan mari kita menyongsong bulan Sya'ban dengan penuh sukacita, bersyukur kepada Allah kita diberikan umur panjang. Semoga umur panjang yang diberikan oleh Allah ini membawa berkah dan manfaat, dan semoga kita diberi umur panjang untuk berjumpa dengan bulan yang lebih suci lagi, yaitu bulan suci Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar, insya Allah saya akan membalas. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.